Pada pagi hari ini terdapat dari Kisah Para Rasul pasal 11 dari ayat 19 sampai dengan ayat 30. Kita baca bersama-sama dengan cara berusaha. Saya baca ayat ganjil, jemaat silakan membaca ayat genap. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat dari 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dibunuh mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Spulus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah banyak orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacita ia menasihat mereka supaya mereka semua setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Yang ialah murid-murid itu untuk pertama kalinya Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bangkit dan oleh kuasa Roh, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga kepada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya pada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas. Kita sama-sama sambung ke pasal 13 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama-sama pasal 13 ayat 2 dan 3. Pada hari ketika mereka pada Tuhan dan berpuasa, berkata Roh Kudus, putuskanlah Barnabas dan Saul bagi waktu Tuhan. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangannya ke atas orang itu, mereka selamat pagi dan selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus. Dan kami sungguh merasa senang dan bersyukur kepada Tuhan dan kepada Pendeta Agus Sihan yang telah mengatur kami boleh bersama-sama beribadah lagi di sini. Kami dulu 17 tahun namanya melayani di Indonesia sebagai misionaris dari Jepang, baik 2 tahun di Batu Maram dan 10 tahun di Kalimantan Barat, dan 5 tahun terakhir di Jakarta. Tapi visa sudah tidak diperpanjang lagi. Dengan kata kasar, kami diusir dari pemerintah Indonesia.
kembali ke Tokyo, tapi pekerjaan Tuhan tidak pernah diputus. Tuhan izinkan memulai jemaat Indonesia di Tokyo. Sekarang ada 8 jemaat mandiri dikumpulkan oleh gembala dari Indonesia dan 8 pospei. Dan kami sudah mengundang 10 hamba Tuhan, baik tamatan I3 Batu dan STT Ati yang dulu kami memulai, dan STT Tanjung E. Dan sekarang memang Jepang sangat kurang tenaga kerja. Udah mudik, maka senang didatangi oleh Indonesia bertambah banyak. Maka jemaat kami namanya GI3, Gereja Interdenominasi Injili Indonesia. Makin bertambah banyak jemaat, bukan karena rajin menginjili, karena banyak datang dari Indonesia. Syukurlah kami kali ini datang karena minggu yang lalu ada kebaktian tahunan nasional KTN YPPI di Batu Maram. Dan kemarin hari Sabtu melayani di Surabaya untuk ibadah Japanese Christian Fellowship untuk orang Jepang dan keturunan orang Jepang. Dan sore ini ada ibadah kecil orang Jepang dan ada hubungan dengan bahasa Jepang. Maka pagi ini boleh diatur oleh pendeta Siham bersama-sama lagi di sini. Dulu saya pernah datang 10 tahun kan dulu. Apakah ibu bapak ingat waktu kami datang sih, ada masih ingat? Oh, hampir tidak. Memang sudah cukup lama. Saya juga sudah cukup tua. Sama umur dengan Presiden Biden Amerika Serikat. Sebentar lagi saya jadi 82 tahun. Jadi suka kadang-kadang loyol juga. Tapi masih Tuhan mempertahankan berani untuk tugas dari Tuhan. Jadi bersyukur kita bertemu lagi dan ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Satu teks yang sangat penting sebagai teladan jemaat, teladan gereja, yaitu jemaat yang dipakai oleh Tuhan terus menerus. Bukan hanya gereja sebentar itu, tidak. Bukan hanya 10 tahun, 20 tahun, sampai 5 abad sebagai pusat jemaat Kristen pada mulanya. Itulah jemaat Antioquia. Jemaat pertama adalah jemaat Yerusalem. Tapi jemaat Yerusalem berkembang ke dalam, memuliakan ke dalam. Ke dalam artinya suku Yahudi. Tetapi maksud Tuhan mendirikan gereja di dunia bukan saja orang Yahudi, bangsa perjanjian lama. Bahkan rancangan Tuhan, panggilan Tuhan kepada jemaat adalah beritakanlah Injil ke segala makhluk. Berkira jadikanlah muridku segala bangsa dan membaptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka jemaat pusat gereja semula pindah dari Yerusalem ke Antioquia. Jemaat Yerusalem sebagai teladan jemaat yang dipenuhi Roh Kudus.
memuliakan Tuhan, maju ke dalam orang Yahudi. Tapi ada rancangan Tuhan, Injil harus ke seluruh dunia, segala bangsa. Untuk itulah Tuhan memimpin orang Kristen tersebar karena penganiayaan di Yerusalem sampai ke Antioquia. Mereka memang memulai jemaat Antioquia. Dan jemaat Antioquia pertama kali memulai memberitakan Injil lintas budaya. Bukan hanya kepada orang Yahudi seperti jemaat Yerusalem. Mereka pertama kali memberitakan Injil kepada orang Yunani. Dan jemaat Antioquia pertama kali disebut Kristen. Istilah Kristen berasal dari jemaat Antioquia. Dan jemaat Antioquia pertama kali mengutus misionaris, yaitu Barnabas dan Saulus, yang kemudian hari jadi Paulus, Rasul Paulus. Dan gereja Antioquia terus sampai abad ke-5 sentral, pusat gereja ada. Bahkan kita belajar dari gereja, jemaat yang terus menerus dipakai oleh Tuhan. Inilah teladannya. Inilah manualnya. Pertama, jemaat Antioquia adalah pendirinya sudah diuji imannya. Karena mereka ikut hari Pentakosta terjadinya di Yerusalem. Tapi penganiayaan datang. Akhirnya tersebar. Filipus ke Samaria. Kisah para pasal apa. Dan beberapa yang lari ke utara lagi itu Antioquia. Ini yang ditulis tadi kita baca bersama. Kisah para pasal 11 dari ayat 19. Mereka datang karena tidak bisa tinggal di Yerusalem atau Yudea karena penganiayaan. Dengan istilah sekarang jadi seperti mereka lari ke negara lain, daerah lain, budaya lain, tetapi mereka tetap beriman. Bahkan mereka dianiaya karena iman. Iman mereka diuji kuat. Inilah imam pendiri jemaat Antioquia. Jemaat Antioquia dimulai oleh orang Kristen yang sudah diuji imannya. Ini sangat penting. Dasar jemaat Antioquia. Gereja atau jemaat dimulai oleh siapa? Sangat mempengaruhi perjalanan pertumbuhan seterusnya. Itulah jemaat Antioquia. Mewarisi darah rohani, yaitu orang Kristen yang sudah diuji imannya. Kedua, jemaat Antioquia pertama kali menginjili ke orang Yahudi lintas budaya. Jemaat Yerusalem pada mulanya adalah jemaat suku. Boleh dikatakan sampai sekarang gereja atau jemaat biasanya begitulah. Mulanya sebagai jemaat suku.
Seperti di Indonesia juga begitu kan. Tahun yang lalu saya pertama kali diundang Ebros HKBP datang Tartung. Wah, semua orang gerejanya itu orang sana, suku Batak. Memang karena tinggalnya orang sukunya. Jadi mulanya gereja. Dari jemaat suku sama. Tapi saya menantang Pak Ebros. Tuhan begitu memberkati HKBP. Jumlah anggota 8 juta orang. Bagaimana Ibu Bapak? Di Jepang, di seluruh Jepang, jumlah orang Kristen 1 juta. Tapi hanya 1 berapa juta. Maka saya menantang Pak Ebros. Sekarang waktunya gereja Indonesia begitu diberkati oleh Tuhan melalui Nomensen, misi dari Jerman di tengah-tengah pegunungan Tartu. Sebelumnya 2 misi dari Amerika Serikat dibunuh mati. Saya terkesan senang ada patung Nomensen. Saya tidak suka patung. Tapi baru tahu Nomensen itu siapa. Dan mengapa Nomensen mulai menginjili di Tartu. Di depannya mereka hadir. Ada keterangan. Gambar diukit. Amerika duduk. Ibu-ibu nari-nari. Setelah itu mereka darah yang ditumpahkan oleh misionaris itulah menggerakkan hati umat. Melayani akhirnya jadi Sumatera bagian utara, jadi wilayah Kristen. Memang begitulah gereja, mulai dari suku, dari kampung, dari daerah sendiri. Gereja berkembang. Jangan terus seperti gereja Yerusalem. Gereja suku. Kehendak Tuhan, rancangan Tuhan. Gereja harus memberitakan Injil. Puji Tuhan, kali kita di sini, bahwa saya terlihat, kelihatannya banyak ini latar belakang. Saya sedikit tahu melihat wajahnya, rambutnya, warnanya itu macam-macam campur. Jemaat Antioquia pertama, jemaat yang melayani, menginjili lintas budaya. Akhirnya terdiri dari jemaatnya secara lintas budaya. Ketiga, jemaat Antioquia adalah jemaat yang diajar oleh Barnabas dan Saulus, kemudian Paulus. Selama 1 tahun. Firman Tuhan. Akhirnya mereka disebut orang Kristen. Bapak, saudara sekalian, betapa pentingnya orang Kristen imannya bertumbuh. Hanya firman Tuhan. Boleh ada mujizat, ada kesembuhan, berkat syukur. Tapi itu sebentar. Jemaat Antioquia selama 1 tahun. Barnabas dengan kita iman. Demikian baik. Cari Saulus ke Tarsus. Bawa ke Antioquia. Jadi kayaknya Barnabas yang diutus dari Yerusalem jadi gembala pertama. Saulus dibawa dari Tarsus kampungnya jadi seperti asisten gembala. Selama 1 tahun Barnabas dengan Saulus jadi
Rasul Paulus mengajar firman Tuhan. Itulah firman Tuhan katakan mereka disebut orang Kristen. Kristen artinya Kristus punya atau golongan Kristus. Ini sebenarnya nama ejekan. Oh, mereka sering bilang Kristus, Kristus, Kristus. Maka disebut Kristen, artinya Kristus punya. Kelompok, golongan Kristus. Karena apa? Dia cari firman Tuhan. Satu tahunnya dari dua pemimpin dengan Roh Kudus dan berbakat. Firman Tuhan membentuk jemaat. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 katakan yang begitu terkenal. Firman Allah adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Maka mengajar, menegur, mendesak untuk melayani. Maka firman Tuhan diajar baik, baca ini sumber kekuatan rohani dan dasar pertumbuhan iman. Sampai sekarang saya sebagai hamba Tuhan sudah melayani sudah 55 tahun lebih. Umur sekian, kadang-kadang capek, pagi bangun juga agak susah. Tapi setiap setelah sama duduk baca Alkitab. Setiap pagi 5 pasal. 3 pasal dari Perjanjian Lama, dari bagian sejarah kitab-kitab Nabi. Dan 2 pasal dari Perjanjian Baru. Baik kitab dari kitab Injil dan kitab yang lain. Bagaimana capek pun merasa ada stres. Baca. Melalui firman Tuhan berbicara. Tuhan menyatakan kasih. Tuhan menyatakan kuasanya. Firman Tuhan sumber kekuatan Tuhan. Inilah dasar supaya orang Kristen tetap bertumbuh beriman. Dan keempat, jemaat Antioquia adalah jemaat yang memberi. Kita tadi baca bagian terakhir dari pasal 11, ada nabi-nabi dari daerah Yerusalem datang ke Antioquia, bernubuat, datanya kerabaran besar. Itu terjadi di seluruh dunia. Artinya, bukan Yerusalem saja, Yudea saja, Antioquia. Seluruh dunia, artinya waktu itu dunia Laut Tengah. Itulah negara dijajah oleh Roma. Imperial Romawi. Karena dilanda kerabaran besar. Orang Kristen di Antioquia mendengar. Orang Kristen di Yudea lebih susah. Karena ada pengajian. Antioquia masih aman karena di kota negara lain. Orang Kristen di Antioquia mereka memutuskan mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuannya. Langsung mengirimnya. Bukan mereka membantu dan memberi karena ada kelebihan. Kemampuan. Mereka kena kelaparan. Tetapi mereka mendengar orang Kristen di Yudea lebih susah. Mereka langsung mengirim. Inilah jemaat Antioquia. Diri sendiri ada kekurangan, kesulitan, mengalami susah. Tapi dengan orang Kristen yang lain lebih susah memberi, membantu.
Tuhan Yesus berkata, memberi lebih berbahagia daripada menerima. Inilah jemaat Antioquia. Terakhir, kita tadi baca pasal 13. Waktu mereka beribadah dengan puasa, artinya serius. Hanya Roh Kudus berbicara kepada jemaat. Memutuskanlah, mengasingkanlah Barnabas dan Saul untuk tugasku. Tugas Roh Kudus, tugas Tuhan. Itulah memberitakan Injil ke segala bangsa. Lalu mereka meletakkan tangan Barnabas dan Saulus dengan doa puasa bangun. Misionaris yang pertama. Rasul Paulus dengan Barnabas mudah menginjili Pulau Kreta ke Asia Kecil, wilayah Turki sekarang. Masuk ke Galatia, terus ke Efesus, menyeberang ke Makedonia, Filipi, Tesalonike, Korintus. Inilah perjalanan Barnabas dan Rasul Paulus. Sebentar lagi Rasul Paulus tadi pemimpin utama. Mudah-mudahan disebut Barnabas dan Saulus. Barnabas dan Saulus. Tapi setelah Saulus mengusir setan dari akhir kuasa gelap yang besar, berubah kepemimpinannya. Firman Tuhan selalu katakan, Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas. Saya tertarik hati. Kok Saulus ini dibawa oleh Barnabas ke Antioquia. Jadi pelayan. Inilah Barnabas gembala senior. Saul asisten gembala. Tapi diutus Tuhan. Misalnya, rupanya Saulus lebih berkarya. Mampu mengusir setan. Dia bersebuah. Ganti nama Paulus. Setelah itu disebut Paulus dan Barnabas. Ini indah ya. Ini jarang terjadi. Nomor 1 jadi nomor 2. Nomor 2 dari nomor jarang terjadi. Kalau di Jepang itu pegawai negeri itu kayak hierarki, naik pangkat. Tadi kira-kira 10 nomor 2, 1 dipilih jadi nomor 1. Nomor 2 yang lain semua untuk. Apalagi anak buahnya jadi kepala. Tak ada yang mau. Tapi itulah Barnabas. Orang baik. Orang dengan Roh Kudus dan iman. Nama pun penghibur Barnabas. Walaupun anak buahnya, asistennya jadi pemimpin. Tetap. Inilah indahnya kepemimpinan jemaat. Maka dua hamba Tuhan diutus oleh jemaat Antioquia sebagai misionaris yang pertama diutus oleh jemaat. Injil dibawa ke Asia Kecil, Greka, ke Eropa. Sejarah. Mengapa jemaat Antioquia terus-menerus dipakai oleh Tuhan? Mereka setia melaksanakan amanat Tuhan. Tuhan berkata, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, menyaksikan kepada segala bangsa. Sesudah itu kesudahannya datang. Matius pasal 24 ayat 4. Inilah rancangan Tuhan. Kehendak Tuhan kepada jemaat. Mengapa Tuhan memilih jemaat, mendirikan gereja untuk melaksanakan amanat Tuhan? Maka
jemaat Antioquia terus menerus dipakai. Bapak sekalian, sekarang waktunya gereja-gereja Indonesia dipakai oleh Tuhan secara khusus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, menyaksikan kepada segala bangsa. Dulu gereja Indonesia, gereja kami di Jepang juga banyak dilayani, dibawa Injilnya oleh misi-misi. Seperti tadi kita menyinggung HKBP sama sepada di Manado, dimulai dari misi dari perang di Toraja, di mana misi-misi datang. Gereja Indonesia makin berkembang dan tahun 1965 tanggal 25 September sebelum G30S Roh Kudus turun di Soe. Terjadinya revival yang luar biasa. Sampai sekarang mereka merayakan Roh Kudus turun di kota Soe. Saya pernah 2 kali diundang melihat apa yang telah terjadi. Waktu pertama kali saya ke sana, masih ada pendeta Daniel yang mengalami pencerahan Roh Kudus secara khusus. Kami dengar kesaksian. Memang betul-betul Roh Kudus turun sama. Terjadi seperti hari Pentakosta. Jemaatnya tobat dan sekeluar hidup mulai bersaksi. Ini satu fenomena revival. Roh Kudus secara khusus menggerakkan gereja Indonesia. Sejak itu sampai sekarang di 40 tahun. Terus Roh Kudus mengalir. Gereja-gereja Indonesia dipanggil oleh Tuhan luar biasa. Bapak, mungkin kalau dengar, oh gereja Indonesia, macam-macam. Kita memikir, oh. Tapi kalau dilihat dari luar, dunia tertarik hati memperhatikan gereja Indonesia pada masa kini secara khusus bertemu. Bulan Februari yang lalu kami diundang oleh PBI Medan Plaza di Medan. Gembaranya dulu saya mengajar dia di SAM, Sekolah Alkitab Malam EPP di Jakarta. Maka gembaranya anggap kami masih sebagai dosen, bekas dosen. Maka mengundang kami setiap tahun. 30 tahun yang lalu dia diutus ke sana. Jemaatnya kira-kira 100 orang di pinggir kota Medan. Ini keturunan Chinese yang tidak punya. 3 tahun tidak ada apa-apa tentang. Tapi Roh Kudus jamah pendeta Bambang Yona. Tuhan katakan, aku memberi karunia kepadamu. Doa, pujian, apa. Setelah dia semuanya. Dengan 30 tahun, sekarang anggota jumlahnya 45.000. Mereka sedang membangun gedung gereja di luar kota Medan. Kita buat 20.000 orang. Gaya dom. Saya suka di situ khotbah. Bapak saudara sekalian, begitu Tuhan memberkati. Kalau tidak kita melaksanakan amanat itu, tidak mengutus misionaris, Roh Kudus pindah. Kalau diberkati oleh Tuhan membangun gedung besar, begitu perubahan di jemaah. Tapi kalau tidak melaksanakan amanat agung, tidak setia melaksanakan kehendak Allah, rancangan Allah, Roh Kudus akan pindah. Coba melihat di Eropa. Gereja-gereja besar mereka kebanyakan sekarang jadi museum.
Saya di Amsterdam dan di Jerman, saya melihat, wah, luar biasa bagus gitu ya. Mau masuk, bayar 10 euro. Aneh. Masuk gereja bayar. Saya tanya ke petugas, mengapa masuk gereja itu bayar? Karena perlu ongkos untuk memelihara gereja. Apakah ada ibadah? Ada. Di mana? Oh, di situ. Penuh dengan toko-toko souvenir, oleh-oleh. Di belakang, ya kira-kira 20 meter kah? Saya tanya ke petugas, hari ini ada ibadah? Ada. Berapa orang hadir? Ya, cuma 20. Nenek, kakek. Persiapan. Terakhir. Gereja-gereja Eropa begitu dipakai oleh Tuhan. Memberitakan Injil ke Afrika, Asia, Amerika Selatan, seluruh dunia. Tuh. Gitu. Tuh bantu mereka. Kalau kita ke Eropa, di mana di kota-kota? Kota wisata. Mata wisata apa? Gitu, gereja. Tapi, gitu museum. Maka saya menantang. GPI Medan, kalau kita tidak merasakan amanat tahu, tidak mengerti sudah begitu Tuhan memberkati, sekarang giliran kita memberkati bangsa-bangsa. Saya pikir saya terlalu keras omong dari mimpi. Mungkin sudah tidak diundang lagi. Tapi setelah itu sudah 20 tahun tetap diundang juga. Februari yang lalu saya dengan ikhwan saya diundang bawa satu misi yang benar di Yordania. Jemaat GBI Medan Plaza langsung ambil. Mendukung setiap bulan $1,000 US dollar untuk keluarga Patabi. Ini contohnya. Dan sekarang Tuhan begitu memberkati gereja-gereja Indonesia untuk memberkati bangsa-bangsa. Dan sudah gereja-gereja Indonesia makin menyadari dan sudah melaksanakan. Oktober tahun yang lalu, kami diundang sempat berkhotbah di gereja Paul di Bekasi, di Jakarta. Jemaatnya tidak terlalu seribuan. Gedungnya baru dibangun, sederhana. Dikumbarakan oleh pendeta Nuh. Kami dengar dari dulu, jemaat ini sudah mengutus misionaris 20 orang. Jadi kami senang berkesempatan melayani di gereja. Supaya tahu bagaimana mereka bisa satu gereja, satu jemaat mengutus 20 orang. Waktu kami pernah mengundang pendeta Nuh ke Jepang sebagai penser retreat G3. Tanya. Bagaimana bisa, mengapa bisa, bagaimana caranya? Kami dengar agak kurang masuk akal. Tahun yang lalu baru berkesempatan sebenarnya. Waktu makan bersama-sama setelah ibadah. Dengar. Jemaat Paul Bekasi sudah mengutus misionaris 40. Makan sama-sama dengan pendeta penginjil majelis. Pendeta Nuh bilang, oh ibu ini juga baru pulang dari Saudi Arabia. 14 tahun di Saudi Arabia. Ibu apa tahu? Negara Saudi Arabia satu-satunya negara paling susah masuk misionaris. Saya tanya, ibu bagaimana bisa masuk ke sana? Ya, saya sudah jadi dulu setelah tamat STT Ati di Kalimantan, jadi evangelis, tapi dapat bebata itu bawa Injil ke Saudi Arabia. Satu negara yang sangat sulit. Tapi caranya bagaimana Alberto? Baru tahu
hanya satu-satunya jalan melalui pelayanan medis. Maka dia masuk ke sekolah perawat. Tamat ijazah diutus oleh jemaat POM Bekasi. Bapak, saudara sekalian, misi dari Barat, dari Korea, tidak mungkin bisa masuk ke Saudi Arabia. Negara-negara Timur Tengah. Itulah waktunya sekarang. Kalau hamba Tuhan orang Kristen misalnya dari Indonesia dihormati. Mengapa? Indonesia adalah negara yang punya agama Islam terbanyak. Orang Indonesia dihargai, dihormat. Baik sebagai perawat, sebagai dokter, sebagai insinyur. Sekarang waktunya. Hanya satu jemaat di Indonesia mampu mengutus misionaris ke negara-negara. Sekarang puji Tuhan, jemaat kita di sini juga dulu mendukung misionaris Bermang Siombing ke Yordania. Masih ingat Bapak Ibu? Dia sudah kembali melanjutkan di Jakarta. Sudah jemaat kita mulainya. Sekarang waktunya. Tuhan makin memberkati ekonomi Indonesia. Apakah supaya hidup enak-enak? Apakah supaya gajinya sedikit lebih banyak? Syukurlah. Tapi ada rancangan Tuhan. Memberkati ekonomi Indonesia. Walaupun ada macam-macam. Sebentar lagi presiden pun diganti. Tapi kita harapkan berdoa. Ekonomi Indonesia tetap maju. Ada seorang ahli ekonomi tentang ekonomi Indonesia di Tokyo. Seorang ibu yang hebat. Lulusan bagian ekonomi di Tokyo University yang terbaik di Jepang. Ambil S2 ekonomi di UI. Dia analisa ekonomi Indonesia sendiri. Dia bikin buku Indonesia Jaya secara ekonomi. Saya senang baca itu. Dia memiliki seluruh angka-angka keadaan ekonomi Indonesia. Dia simpulkan tahun 2035, 10 tahun lagi Indonesia jadi negara maju. Ini bukan kata-kata manis dari orang pemerintah. Ini akhiri analisa itu. Bapak sekalian, sekarang misionaris yang diutus dari Indonesia seperti sekarang ada. Dulu waktu Pak Bermang Siombing melalui ibadah Indonesia Pakistania. Sekarang diteruskan sebagai pada misi WP, World Partner, berpusat di Cibubur dan dikepalai oleh Pendeta Pamuji. Lulusan I3 di Batu. Kami juga suka bantu. Karena mereka ada training course untuk misalnya. Pusat latihan persiapan calon-calon misi. Setiap tahun 4 bulan lamanya menyiapkan calon. Maka saya datang setiap tahun mengajar di sini. Sudah mereka mengutus 20 misionaris ke negara-negara Asia Tenggara, Vietnam, Laos, Kambodia, Malaysia, terus ke India, ke Pakistan, Kyrgyzstan, sampai Yordania. Sekarang waktunya Tuhan memberkati kita untuk memberkati bangsa untuk melaksanakan amanah. Saya harap dari kita, sedang saya melihat anak-anak banyak. Saya akan datang di Indonesia ketemu anak-anak, tadi doakan, saya bilang, ayo kamu akan jadi misionaris ya.
kamu jadi misionaris. Oh, kemarin di Patu juga ketemu. Oh, dia macam mana? Oh, kau jadi misionaris ya? Oh, seperti mimpi kan? Saya dulu jadi gembala di Tokyo, gereja besar. Tidak pernah memikir sedikit pun jadi misionaris. Memberitakan Injil ke Indonesia. Hanya cuma susah. Tapi Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Melalui kisah-kisah. Di pedalaman Kalimantan Barat. Berkampung-kampung jadi Kristen. Tapi sangat kurang hamba Tuhan. Maka mereka masih kebanyakan buta huruf. Memang waktu kami ke sana masih banyak rumah panjang. Belum ada sekolah. Maka otomatis buta huruf. Percaya Tuhan Yesus. Disuruh baca Alkitab bagaimana? Mereka dapat mendengar khotbah 1 kali atau 2 kali. Senang. Saya sangat tersentuh dengan kisah-kisah itu. Ada waktu saya sibuk. 1 minggu 10 kali 12 kali khotbah ke jemaat besar. Kalau ada begitu daerah demikian, lebih baik kami kisah Tuhan berbicara. Ibu Hatsi murah-murah katakan, saya menikah dengan pendeta, tidak menikah dengan misionaris. Tetapi Tuhan berbicara juga. Ibu bahasa sekalian, bukan kita mimpi, Tuhan hidup. Tuhan punya rancangan. Tuhan punya kekuatan. Tuhan punya kemampuan. Amin. Berdasar itulah dari jemaat kita dari sini ada misionarisme. Jemaat kita mendukung misionarisme. Kita sudah mulai makin jelas jadi jemaat Antioquia di Bali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah dan berarti. Terima kasih Tuhan memulai mendirikan jemaat di sini melalui pengorbanan pelayanan Bapak Pendeta Agus Syiham dan sampai sekarang. Dulu waktu datang masih gedung kecil, sedikit orang. Tapi sudah Tuhan memberkati. Bisa membangun gedung yang besar. Tuhan, semoga berdoa. Jemaat di sini tetap memegang dasar. Contoh. Tidak ada jemaat Antioquia yang ada dalam Alkitab sendiri. Dan tetap melaksanakan apa yang diajar oleh Tuhan memberkati pendeta, pelayan-pelayan majelis, seluruh anggota jemaat, sampai anak-anak sekolah minggu, penuhkanlah dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.